pagi Ibu. Saya perawat Keisha yang bertugas di ruang mawar dan akan merawat Ibu pada hari ini. Nama Ibu siapa dan biasa dipanggil apa? Nama saya Putri Nars. Oh, apa keluhan Ibu pada hari ini? Saya tidak apa-apa, Nars. Bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang teman atau keluarga Ibu? Dan bagaimana kalau kita bercakap-cakap di ruang tamu? Terserah, Nars. Bagaimana kalau kita bercakap-cakap sekitar 15 menit? Boleh, Nars. Ibu Putri, siapa saja yang tinggal di rumahnya Ibu? Dulunya saya tinggal dengan suami dan 2 anak saya, Nars. Tapi untuk saat ini saya tinggal dengan ibu saya. Lalu siapa yang paling dekat dengan Ibu? 2 anak saya, Nars. Tapi mereka sekarang ikut dengan suami saya. Gitu. Siapa yang jarang berbicara dengan Ibu? Semua orang, Nars. Saya tidak bicara dengan siapapun. Lalu apa yang membuat Ibu jarang berbicara dengan mereka? Saya malu, Nars. Saya ini sudah gagal menjadi istri, sudah gagal menjadi ibu, dan saya ini sudah tidak berguna lagi, Nars. Apa yang Ibu rasakan selama Ibu dirawat di sini? Saya merasa sendirian, Nars. Siapa yang Ibu kenal di ruangan ini? Tidak ada, Nars. Saya tidak kenal dengan siapapun di sini. Apa saja kegiatan yang Ibu lakukan dengan orang yang Ibu kenal? Tidak ada, Nars. Apa yang menjadi penghambat sehingga Ibu jarang berbicara dengan orang lain? Saya merasa takut, Nars. Saya takut dihakimi oleh orang lain. Saya merasa sudah tidak pantas untuk mempunyai teman. Saya ini sudah tidak berguna, Nars. Menurut Ibu, apa saja keuntungan jika memiliki teman? Bisa berbagi cerita ya, Bu? Ya, mungkin bisa berbagi cerita. Terus apa lagi, Bu? Mungkin tidak merasa sendirian. Lalu, apa kerugian jika kita tidak mempunyai teman? Merasa kesepian, Nars. Wah, benar sekali, Bu. Terus, apa lagi? Tidak ada yang membantu kalau ada masalah, Nars. Benar sekali, Bu. Jadi, jika tidak mempunyai teman, agak susah ya, Bu. Jadi, bagaimana kalau kita sekarang belajar tentang berkenalan dengan orang lain? Tapi saya tidak tahu caranya, Nars. Bagaimana kalau sekarang kita belajar bagaimana kita berkenalan dengan orang lain? Apakah Ibu mau? Jadi ini, Bu, kalau kita akan berkenalan dengan orang lain, yang pertama itu kita menyebutkan nama kita, terus menyebutkan nama panggilan kita. Setelah itu kita menyebutkan apa saja yang menjadi hobi kita, dan kemudian kita menyebutkan asal kita. Contohnya nama saya Keisha dan bisa dipanggil Kay. Hobi saya membaca buku dan asal saya ada di Manado. Selanjutnya kita menanyakan nama lengkap dari teman yang akan kita ajak bicara nanti. Kemudian kita tanya apa yang bisa kita panggil, misalnya nama kesehariannya teman kita. Selanjutnya kita menanyakan nama lengkap dan nama panggilan dari orang yang akan kita ajak berkenalan. Dan selanjutnya kita menanyakan hobi dan asal. Contohnya kita menanyakan nama lengkap dari orang yang kita ajak berkenalan. Kemudian kita menanyakan nama panggilannya. Kemudian kita menanyakan hobi dan asalnya. Ayo, Bu, dicoba, misalnya Ibu dan saya belum saling kenal. Coba Ibu berkenalan dengan saya. Nama saya Putri. Saya asal dari Manado dan hobi saya itu memasak. Nama Ibu siapa? Nama saya Keisha. Saya tinggal di Manado dan hobi saya membaca buku. Ya, bagus sekali, Bu. Selanjutnya, jika sudah selesai berkenalan, Ibu bisa melanjutkan
topik lain, misalnya cuaca hari ini bagus sekali ya, atau setelah ibu berkenalan dengan orang tersebut, ibu bisa melanjutkan percakapan misalnya cuaca hari ini bagus, atau hobi, dan sebagainya Bu, misalnya tentang pekerjaan, keluarga. Tapi saya bingung. Ibu bisa menanyakan hobi tentang orang tersebut, misalnya buku apa yang sedang ibu baca, atau sudah berapa lama ibu baca buku. Begitu, ibu sudah berapa lama baca buku? Saat ini saya membaca buku tentang cerita seorang koki. Nah, ibu kan suka memasak, siapa tahu ibu menyukainya. Iya Nars, mungkin saya akan suka. Bagaimana perasaan ibu setelah kita belajar berkenalan tadi? Sudah tidak terlalu buruk, Mas. Bu tadi sudah mempraktikkannya dengan baik sekali, Bu. Terima kasih, Mas. Selanjutnya, apakah ibu masih mengingat apa yang kita pelajari tadi? Dan kalau ibu maukah ibu ingin mencoba berkenalan dengan teman saya? Saya akan mencobanya, Mas. Ibu maunya kapan? Mungkin besok pagi saja, Mas. Bagaimana kalau di jam 10? Apakah ibu mau? Iya, mau, Mas. Baiklah, Bu. Sampai ketemu besok ya, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Sudah jauh lebih baik dari kemarin, Mas. Ini bagus sekali, Bu. Nah, seperti yang saya janjikan kemarin, saya akan mengajak ibu untuk berkenalan dengan teman saya, Nars Indah. Tidak lama kok, Bu, cuma sekitar 7 atau sampai 10 menit. Tapi saya takut, Mas. Tidak apa-apa kok, Bu. Ibu pasti bisa. Nanti akan saya temani. Baiklah, Mas. Mari kita temui teman saya. Selamat pagi. Ya, pagi. Pak, ini ada Ibu Putri yang ingin mencoba berkenalan dengan Indah. Selamat pagi, Nars. Nama saya Putri. Saya asal dari Manado dan hobi saya itu memasak. Nama Nars siapa? Selamat pagi. Nama saya Perawat Indah. Saya juga hobi mendengarkan musik dan saya juga dari Manado. Nah, apa ada lagi yang Ibu ingin tanyakan? Apakah Nars punya keluarga? Sudah, saya sudah berkeluarga dan saya sudah mempunyai anak satu. Oh, begitu ya, Nars. Pasti sangat menyenangkan. Iya, Ibu. Nah, baiklah, kalau sudah selesai, Ibu bisa sudahi perkenalan ini dan Ibu bisa buat janji dengan Nars Indah untuk bertemu nanti di jam 1 siang. Nars Indah, apakah bisa kita bertemu lagi di jam 1 siang nanti? Oh, tentu saja Ibu. Nanti saya akan datang ke rumah Ibu di jam 1 siang nanti dan kita akan berbincang lagi. Terima kasih, Nars. Baiklah, Nars Indah. Jadi, karena sudah selesai, saya dan Ibu Putri akan kembali ke ruangannya Ibu Putri. Oke, nanti kita akan bertemu lagi di jam 1 siang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Bu, bagaimana perasaan ibu setelah berkenalan dengan perawat Indah tadi? Saya masih gugup sih, Nars, tapi Nars Indah sangat baik. Tapi ibu tadi melakukannya dengan baik loh. Oh iya ya, Nars. Terima kasih. Pertahankan terus ya apa yang sudah ibu lakukan tadi, supaya percakapannya jadi lebih lancar. Nah, besok ibu akan ditemani oleh perawat Indah yang sudah berkenalan dengan ibu tadi. Oh iya, Nars. Bagaimana kalau besok di jam 10 pagi? Bisa, Nars. Baik, Bu. Kalau sudah, saya permisi dulu ya, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Nars. Selamat pagi Ibu Putri. Selamat pagi, Nars. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sudah lebih baik, Nars. Semalam juga saya tidurnya nyenyak. Oke, baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah bercakap-cakap dengan saya kemarin? Sudah jauh lebih ringan, Nars, rasanya. Sudah tidak semenyakitkan yang saya bayangkan. Oke, bagus sekali.
Ibu sudah merasa lebih senang kan sekarang udah mempunyai teman lagi. Iya Nurse, ternyata rasanya berbeda. Apakah ibu ingin mempunyai banyak teman lagi? Lebih banyak? Mungkin saya akan mencobanya. Bagaimana kalau kita berkenalan sekarang dengan pasien lain? Itu membutuhkan waktu 10 menitan. Hah? Pasien Nurse, bukan perawat. Bukan ibu, tapi pasien. Dia bernama pasien Olivia. Apakah ibu bersedia? Ya, saya akan mencobanya Nurse. Mari kita temui dia di ruang makan. Selamat pagi Ibu Olivia. Ini ada Ibu Putri yang ingin berkenalan dengan Ibu Olivia. Iya, selamat pagi, Mas. Ibu Putri, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya asal dari Manado dan hobi saya itu memasak. Nama Ibu siapa? Halo, perkenalkan nama saya Olivia. Saya biasa dipanggil Lia. Saya dari Pemongon. Hobi saya berkebun. Senang berkenalan dengan apa Ibu Putri? Berkebun. Ibu biasanya menanam apa? Saya biasanya menanam sayuran dan beberapa tanaman herbal. Kebetulan di rumah saya punya kebun kecil yang saya tanami tomat, cabai, dan beberapa rempah lainnya. Pasti menyenangkan ya. Ada lagi yang ingin Ibu tanyakan kepada Ibu Olivia? Ibu Lia sudah berapa lama berkebun? Sudah sekitaran 5 tahun. Awalnya sih saya cuma iseng, tapi lama-kelamaan membuat saya ketagihan karena menyenangkan sekali kalau kita melihat tanaman yang kita tanam itu berkembang. Pasti menyenangkan ya Ibu Lia. Nah, Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang dibicarakan, Ibu boleh sudah diperkenalkan. Ya, terima kasih banyak ya Ibu Lia sudah berbagi cerita dengan saya. Ya, sama-sama Ibu, saya juga merasa senang sekali bisa berkenalan dengan Ibu Putri. Baiklah Ibu Olivia, karena Ibu Putri sudah selesai perkenalan, saya dan Ibu Putri akan kembali ke rumah. Terima kasih Ibu Olivia. Sampai jumpa. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat berbincang-bincang tadi dengan Ibu Olivia? Ternyata lebih mudah dari yang saya kira, Nurse. Ibu Olivia juga tampak ramah dan kami punya topik yang bisa kami bicarakan secara bersama-sama. Memang si Ibu tadi dibandingkan dengan kemarin pagi, Ibu lebih tampak baik saat berbicara dengan Ibu Olivia tadi. Oh, benar kan, Nurse? Memang sih, Nurse, saya tidak setegang kemarin. Iya, pertahankan semuanya itu ya Ibu yang sudah Ibu lakukan. Saya permisi dulu. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Terima kasih, Nurse. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Tasya yang merawat Ibu Putri. Dan ini rekan saya, Nurse Maria. Iya, Nurse. Nama saya Novita. Di sini saya ibu dari Putri. Oke, Ibu kalau boleh kami mau minta sebentar dulu untuk membicarakan beberapa hal. Oh iya, Nurse, bisa. Oh iya, Nurse. Mari Ibu. Bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Saya merasa khawatir dengan kondisi anak saya, Nurse. Dia semenjak bercerai, dia berubah total sekali, Nurse. Kalau menurut Ibu, bagaimana keadaan Ibu Putri sekarang ini? Anak saya sudah berubah, bukan seperti anak saya yang saya kenal dulu. Dia banyak diamnya, kadang makan, bahkan dia menghindari bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Oke, baik. Jadi di sini kita akan berbincang-bincang dulu tentang masalah anak Ibu dan juga perawatannya. Baik, ini untuk diskusinya bisakah kita di dalam ruangan saja, mungkin sekitar 30 menit. Pak, iya baik, Mas, bisa. Mari Ibu duduk di sini. Silakan duduk, Bu. Iya. Baik Ibu, di sini saya mau bertanya, apakah ada masalah yang Ibu hadapi selama merawat pasien Putri? Ada, Nurse. Anak saya tidak mau bicara dengan saya maupun dengan ayahnya. Dia menolak makan, jarang bicara, hanya tidur di kamar seharian.
Untuk itu apa saja yang sudah ibu lakukan? Sebelum saya membawa dia ke rumah sakit, saya sudah membawa dia ke psikiater terlebih dahulu. Saya juga sudah ajak dia bicara, membujuk dia makan, tapi dia hanya merespon dengan singkat, Nas. Baik, jadi masalah yang dihadapi oleh anak ibu saat ini itu disebut dengan isolasi sosial. Jadi ini itu merupakan salah satu gejala yang biasanya dialami oleh pasien-pasien gangguan jiwa lainnya. Isolasi sosial itu apa, Nas? Apakah berbahaya? Isolasi sosial ini tuh Bu, tandanya seperti yang memang dialami oleh Ibu Putri saat ini, seperti mungkin dia mengurung diri, bahkan tuh tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Serta juga dia kalaupun diajak bicara itu pasti selalu menunduk. Oh iya, Nas, itu sama persis dengan tindakan dan perilaku anak saya, Nas. Iya, jadi ini biasanya itu terjadi karena beberapa pengalaman yang mungkin dialami oleh pasien sendiri. Biasanya itu seperti pengalaman buruk dengan hubungan dengan orang lain, ataupun juga dia tidak dihargai, ataupun bahkan kehilangan orang-orang terdekat. Oh iya, Nas, karena sempat beberapa waktu yang lalu anak saya itu bercerai dengan suaminya. Terus anak-anaknya itu ikut sama mantan suaminya. Nah, Ibu, bahayanya itu kalau misalnya masalah isolasi sosial ini tidak ditangani, itu akan membuat seseorang yang mengalaminya itu mungkin mengalami halusinasi ya Bu. Mungkin seperti mendengar suara ataupun melihat bayangan yang sebenarnya itu tidak ada. Astaga, Nas, saya tidak mau anak saya menjadi seperti itu, Nas. Nah, untuk mengatasi masalah ini, mungkin ibu bahkan pun juga anggota keluarga lainnya harus lebih banyak bersabar dalam menghadapi anak ibu. Karena untuk merawat anak ibu ini, anggota keluarga bahkan pun ibu sendiri itu harus melakukan beberapa hal. Yang pertama mungkin dimulai dari membangun hubungan saling percaya dengan Ibu Putri. Dengan keluarga mungkin bisa memberikan sikap yang lebih peduli, bahkan pun tidak ingkar janji. Yang kedua mungkin bisa memberikan semangat ya untuk dia bisa melakukan aktivitas dia dengan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang paling utama mungkin bisa memberikan sedikit pujian agar itu bisa membuat dia semakin termotivasi. Oh iya, baik, Nas. Mungkin nanti setelah anak saya balik ke rumah, saya akan mengajak dia untuk masak bersama. Ya, mungkin ibu juga bisa membuat jadwal dengan mencatatnya mungkin di buku atau di mana jadwal untuk bercakap-cakap dengan Ibu Putri. Mungkin ibu bisa memanggil Ibu Putri untuk berdoa bersama, mungkin rekreasi bersama, ataupun juga bisa kegiatan bersama lainnya. Oh iya, baik, Nas. Nanti saya akan melakukan. Bagaimana kalau sekarang kita latihan bagaimana interaksi ibu nanti dengan anak ibu? Nanti itu akan diperagakan oleh rekan saya, Nasma. Oh iya, Ibu, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Marsha, jadi Ibu ketika berbicara dengan anak Ibu itu, Ibu harus mensupport dia, harus dengan peduli berbicara dengan dia. Nah, jadi Ibu bisa mengajak dia melakukan hal-hal yang dia sukai, entah itu memasak, karena hobinya adalah memasak kan Bu. Iya, Nah, jadi saya akan peragakan sekarang, jadi Ibu menyimak, Ibu melihat, nanti sebentar Ibu akan peragakan juga. Putri, Ibu senang melihat Putri sudah bisa berbicara dan berkenalan dengan teman-teman yang baru. Ibu senang sekali bisa melihat Putri berani berkenalan dengan orang-orang itu. Nah, bagaimana nanti kalau sudah di rumah kita masak-masak bersama-sama? Apakah Putri mau? Nah, seperti itu Bu. Jadi puji dia sebanyak mungkin dan supaya dia merasa senang, dan juga ajak dia untuk melakukan aktivitas yang dia sukai. Nah, sekarang coba Ibu peragakan ya. iya, baik, Nas. Putri, Ibu lihat Putri sudah mulai berbicara dengan orang lain, bahkan Putri sudah berteman, berkenalan dengan yang lain. Itu Ibu sangat mendukungnya, dan Ibu sangat bangga, senang melihat perubahan Putri. Nanti kalau di rumah kita masak bersama-sama ya. Nanti Putri mau nggak ajarkan Ibu untuk
masak makanan kesukaan Putri, sup ayam. Ya, bagus sekali Bu. Nah, itu sudah betul Bu. Jadi seperti itu, seperti yang sudah Ibu katakan. Nah, bagaimana kalau sekarang kita praktekkan langsung ke anak Ibu? Apakah Ibu sudah siap? Oh iya, sudah. Selamat siang Ibu Putri. Gimana perasaannya hari ini? Sudah baik, Nurse. Nah, baguslah. Di sini ada keluarga Ibu mau menjenguk Ibu. Nah, coba sapa dulu. Nah, Ibu silakan. Putri, bagaimana keadaan Putri hari ini? Ibu datang untuk menjenguk Putri. Putri sudah makan belum? Ini ibu bawa makanan kesukaan Putri, sup ayam. Nanti kalau Putri sudah balik ke rumah, kita masak bersama-sama ya, masak makanan kesukaan Putri. Putri mau kan? Iya, mau. Oh iya, ibu dengar kemarin Putri berkenalan dengan teman baru ya. Ibu sangat senang melihat perubahan dari Putri. Putri sudah berani untuk berinteraksi dengan teman-teman lainnya. Iya, iya, Miss. Ini anak saya memang begini, tapi dia sudah ada perubahan meskipun dia jarang berbicara, tapi dia sudah ada senyum-senyum sedikit interaksinya. Iya, itu sudah bagus, Mbak. Sudah bagus sekali perubahannya. Jadi Ibu terus puji anak Ibu ya, supaya dia semakin baik perubahannya. Putri, ibu mau tanya, Putri hari ini buat apa? Atau kegiatan apa yang Putri sudah buat? Hari ini aku sudah berkenalan dengan teman-teman baru di rumah sakit ini. Wah, bagus sekali Putri. Ibu sangat senang mendengar perubahan Putri. Nah, bagaimana perasaan Ibu Putri setelah berbicara dengan orang tuanya? Bagus sekali. Pasti keluarga juga merasa senang. Iya, Nars. Saya merasa sangat senang melihat perubahan dari anak saya. Puji Tuhan sekali ya, Nars. Ya, Ibu, sekarang saya dan keluarga akan kembali ya. Permisi. Ibu pergi dulu ya, Nak. Ibu, silakan duduk. Oh iya, baik, Nars. Ibu, bagaimana perasaannya tadi saat latihan dengan anak Ibu? Perasaan saya, Nurse, awalnya saya masih merasa ragu atau khawatir. Saya berpikir anak saya itu tidak bisa merespon apa yang saya praktikkan itu dengan baik. Tapi justru kebalikannya, anak saya merespon sangat baik. Dia mempraktikkan apa yang saya katakan. Dia merespon dengan baik. Oh iya Ibu, tadi Ibu juga sudah bagus sekali ya saat mempraktekannya. Dan juga tadi Nurse lihat anak Ibu itu sudah mulai merespon. Nah, nanti Ibu di rumah praktekkan itu juga ya. Oh iya, baik, Nurse. Nanti saya akan praktikkan lagi di rumah. Oh iya Ibu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sudah tidak ada, Nurse. Oh iya Bu, Ibu tunggu di sini sebentar ya. Saya mau ambilkan obat dan jadwal dari Ibu Putri ya. Oh iya, baik, Nurse. Permisi ya Bu, Iya, terima Nurse. kasih. Terima kasih. Permisi Ibu, ini obat dan jadwalnya ya Bu. Jadwalnya sudah sangat lengkap ya, Nurse. Iya, jadi Ibu nanti, ini sudah ada resepnya ya, diminum sesuai resep yang sudah diberikan. Dan juga nanti kalau anak Ibu sudah mulai menunjukkan gejala yang sama, yang mulai menolak untuk berinteraksi dengan orang lain, atau dia menolak untuk minum obat, segera hubungi saya ya. Dan juga di sini sudah ada nomor telepon rumah sakit Ibu buat hubungi. Oh iya, baik, Nurse. Nanti saya akan hubungi lagi jika nanti anak saya mendapat tanda-tanda isolasi sosial yang sebelumnya. Iya, Ibu jangan ragu-ragu dan jangan ditunda ya kalau sudah ada gejala seperti itu, supaya juga penanganannya bisa dilakukan dengan cepat. Oh iya, baik, Nurse. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau kurang jelas Bu? Semuanya sudah jelas, Nurse. Iya Bu, semangat ya, pasti ketika dilakukan dengan konsisten pasti anak Ibu akan segera cepat pulih. Iya, baik. Nah, saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih. Terima kasih ya, Nak. Permisi ya.